Seorang pria tampan yang lahir pada tahun 1985 bernama Absin Karatas, seorang pemuda yang kalem, pendiam, dan nurut kalau disuruh apapun. Saat bersekolah di jenjang menengah atas itu, sekitar tahun 2001 di SMA, dia kenal dan dekat dengan seorang gadis sekelasnya bernama Irma Basker. Saking akrabnya, banyak teman lainnya menjodohkan mereka hanya sekedar buat bercandaan saja. Ternyata hal ini berlanjut dan keduanya memang menjalin hubungan bahkan saat sudah berkuliah. Cukup lama mereka bersama dan keduanya merencanakan untuk menikah kelak saat udah lulus dan bekerja. Namun kelihatannya orang tua Irma tidak menyetujui hubungan tersebut. Bahkan telah memilih calon suami yang tepat untuk putri mereka. Tentunya ini bikin keduanya terus berjuang, namun tetap saja hasilnya nihil. Irma kemudian dibawa pindah ke kota Bursa dan Absin pun harus menelan pil pahit karena nggak bisa berjodoh dengan gadis yang sudah dipacarinya hampir 9 tahun tersebut. Cukup lama, Absin menjomblo dan berusaha mencari belahan jiwanya. Saat dia sudah bekerja di bidang IT, ayahnya menjodohkan dia pada anak kerabat yang bekerja sebagai perawat bernama Emel. Walaupun wanita ini lebih tua 2 tahun dibandingkan Absin, nampaknya pria tersebut enggak keberatan untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Mereka pun menikah tanpa cinta setelah kenal selama 2 bulan. Acaranya dilaksanakan pada bulan Maret 2016, di saat usia Absin 31 tahun sementara Emel 33 tahun. Kehidupan mereka kemudian nampak lurus-lurus saja. Absin yang memang pendiam akhirnya bisa mengikuti irama hidupnya, yang kalau boleh dicurhatin, dia masih sangat sayang dengan mantannya, Irma. Tapi bagaimanapun harus move on dan menjalani kehidupan yang sekarang. Pada tahun 2017, pasangan ini dikaruniai seorang putra pertama yang sehat. Kemudian putra kedua juga lahir pada tahun 2020 yang menambah kebahagiaan mereka. Setelah kelahiran putra kedua, sebenarnya sang istri Emel pernah curhat tentang masa lalunya pada Absin. Dia bilang memiliki mantan pacar yang bernama Nijas. Namun, hubungan mereka kandas karena orang tua Emel tidak menyetujuinya. Keduanya juga baru tahu bahwa ayahnya Emel sejak lama telah berjanji akan menjodohkan putrinya itu kepada Absin. Walaupun ayahnya Absin lebih independen, bahwa perjodohan sejak kecil tidak bisa jadi pegangan. Makanya, selama ini setuju saja putranya pacaran sama Irma sejak SMA. Namun ketika tahu udah putus, langsung dijodohkan sajalah sama Emel. Jadi Absin dan Emel awalnya sudah dijodohkan sejak kecil, tapi ayahnya Absin kemudian membiarkan anaknya itu memilih kekasih sesuai hatinya. Anehnya setelah putra kedua mereka lahir, perubahan sikap terjadi sama Emel yang mengakui pada suaminya bahwa dia mulai berhubungan lagi dengan mantannya dulu, si Nijas tadi. Sang istri meminta maaf dan berharap Absin tidak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Berhubung Absin adalah pribadi yang kalem dan tidak kerasa kerusuk, dia merelakan istrinya menjalin kasih dengan Nijas, asalkan bisa bagi waktu di rumah dengan anak-anak mereka. Sepertinya Absin mengerti. Dirinya pun sampai saat ini masih menyayangi mantannya si Irma yang hilang entah kemana. Sampai pada awal Januari 2021, Absin tiba-tiba mendapatkan pesan WhatsApp dari seorang teman lama yang mengatakan dirinya baru bertemu Irma di sebuah rumah sakit di Alat Catok. Irma sudah kembali ke kota Izmir lagi dan temannya tersebut memberikan nomor handphone wanita tersebut kepada Absin. Sebenarnya Absin senang banget, namun dia mikir bahwa kehidupan yang sekarang sudah berbeda. Dia punya 2 anak dan pasti Irma juga punya keluarga. Tapi apa salahnya menyapa? Lagian sudah 10 tahun nggak ketemu kan? Bisa saja reuni sebagai kawan lama. Makanya kemudian pria tersebut memberanikan diri mengirim pesan kepada Irma, yang kemudian dibalas wanita itu dengan menelpon langsung. Dari perbincangan mereka selama 1 jam di telepon, baru diketahui bahwa Irma kini bekerja sebagai seorang psikolog. Dia sempat menikah namun gagal, dan kini statusnya menjanda. Serta orang tua Irma juga telah tiada. Sampai keduanya janjian ketemu dan cukup emosional, karena sebelumnya mereka akan berpisah secara baik-baik dahulu.
Irma wajib mengikuti perintah orang tuanya. Bahkan kini dengan bangganya Absin bercerita tentang kedua putranya yang sehat dan tampan. Irma ikut bahagia dengan kehidupan yang dijalani mantan pacarnya itu. Setelahnya, mereka pun sering ketemuan hanya sekedar makan malam atau ngobrol sepulang kerja. Sementara kehidupan Absin bersama istrinya semakin dingin saja. Emel seringnya juga keluar untuk bertemu dengan pacarnya si Nijas dan menitipkan anak-anak mereka dijaga oleh babysitternya. Namun baik Absin dan Emel tetap komitmen untuk pulang ke rumah selambat-lambatnya jam 8 malam guna membagi waktu mereka dengan anak-anak. Tapi Absin ketemu Irma juga jarang ya, palingan seminggu 2 kali dan hanya sebentar saja. Mereka cuma ngobrol-ngobrol aja. Berbeda dengan Emel yang bertemu dengan Nijas hampir setiap hari, dari siang sampai malam, dan status mereka memang berpacaran. Selama 4 bulanan keadaan ini terus berjalan. Akhirnya Emel pun berani mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertekad untuk berpisah dan akan segera menikahi Nijas. Tentu Absin juga nggak mau menahan istrinya karena memang tidak ada cinta di antara mereka. Namun, pria itu bilang tidak akan membiarkan Emel untuk membawa anak-anak karena dia sangat menyayanginya. Wanita itu pun setuju. Bahkan Absin yang bakal mendapatkan hak asuh kedua putri mereka. Dalam proses perpisahan ini, akhirnya Absin curhat kepada Irma mengenai keadaan rumah tangganya selama ini. Disinilah keduanya merasa bahwa sekarang adalah saat yang tepat bagi mereka untuk mempersatukan apa yang telah tertunda. Makanya kemudian Absin dengan berani bilang mau melamar Irma apabila dokumen-dokumen cerainya sudah selesai. Dan wanita tersebut menjawab dengan tegas bahwa dia siap. Namun syaratnya kali ini pria itu harus bertemu dengan Okan Gultekin yang selama ini telah menjadi walinya. Namun ternyata Pak Okan memberikan syarat yang besar, yakni sistem membeli. Karena status mereka kelak adalah janda dan duda, saya juga kurang mengerti dengan sistem seperti ini. Namun Absin diwajibkan membayar semacam uang mahar kepada pihak wanita sebesar 400.000 lira atau lebih dari 300 juta rupiah. Keuangan Absin tidak sebanyak itu, apalagi sehabis melewati masa pandemi. Tabungannya cukup banyak terkuras untuk kebutuhan anak-anak. Sebenarnya Irma bisa membantu, namun pria itu menolak dan ingin berjuang sendiri demi apa yang diimpikannya sejak dulu, yaitu menjadi suaminya Irma. Makanya dia pun kemudian menghubungi pacar istrinya yaitu Nijas dan meminta uang kepada pria tersebut sebagai gantinya bahwa dia mengambil istrinya. Cukup lama obrolan terjadi sampai berdebat panjang di antara Absin, Emel, dan Nijas. Walaupun kemudian setuju untuk memberikan 250 lira dengan perjanjian bahwa Absin tidak boleh menemui Emel lagi sampai kapanpun. Dan mereka setuju, lalu Absin berpikir untuk meminjam uang di kantornya atau di bank untuk kekurangan dana guna memenuhi persyaratan dari pamannya Irma. Kemudian pada hari Jumat 30 April 2021, akhirnya Absin dan Emel resmi berpisah. Pria itu mendapatkan hak asuh atas kedua putranya. Namun berita miring mulai menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke telinga orang tua Absin, bahwa alasan sebenarnya dirinya cerai adalah pria tersebut mau nikah lagi dan menjual Emel kepada orang lain. Tentunya hal tersebut membuat banyak pihak geram. Namun Absin berusaha untuk menjelaskan kepada semua, tapi tetap saja banyak yang tidak percaya. Bahkan Emel kemudian menyewa pengacara untuk bisa merebut hak asuh kedua putra mereka. Setelah isu mengenai masalah ini mulai merebak, salah satu orang yang cukup marah dengan berita tersebut adalah sepupu kandung Emel yang bernama Karim Gundus, pria berusia 39 tahun yang dulunya memang mantan preman. Nggak terima bahwa Emel dicampakkan hanya karena Absin butuh uang untuk menikah lagi. Makanya sejak awal bulan Mei, pria tersebut mencari-cari Absin kemanapun untuk memberikan pelajaran. Tapi dia menghindari rumahnya karena nggak mau terlihat sama kedua putra Absin. Sampai pada Senin 10 Mei 2021, di daerah Mimarsinan, Pak Karim pun melihat Absin sepulang kerja dan mengajak pria tersebut ngobrol di salah satu sudut taman kota. Sesaat kemudian, setelah marah-marah, lelaki itu mengeluarkan senjata apinya dan melepaskan peluru ke arah dada Absin. Setelahnya dia kabur dan beberapa orang kemudian membawa Absin ke Rumah Sakit Internasional Medicana.
Walaupun keadaannya lumayan parah, namun ayah dua anak tersebut masih bisa terselamatkan. Setelah menghilang selama 8 hari, akhirnya pihak berwajib berhasil menangkap Karim di kota Gaziantep saat bersembunyi di rumah keluarga istrinya. Pria tersebut mengaku dia emosi saat mengetahui berita tentang Afsin yang memberikan email kepada Nijas demi uang dan istri baru. Makanya berbuat begitu. Walaupun kemudian pihak berwajib memberitahukan bahwa berita yang selama ini beredar tidak benar dan semua hanyalah karangan email. Pada persidangan di Pengadilan Tinggi Kota Izmir, jaksa berhasil menghadirkan bukti bahwa Emel dan Nijas mengarang cerita tentang awal kericuhan ini. Ternyata Afsin masih menyimpan bukti SMS dan rekaman pembicaraan bersama mantan istrinya dulu. Gimana Emel yang justru mulai berhubungan dengan Nijas dan meminta pisah duluan. Hal tersebut diperkuat oleh babysitter mereka yang menyatakan selama ini ibu majikannya hampir nggak pernah ada di rumah. Hanya Afsin yang menjagai anak-anak mereka. Bahkan sang babysitter pernah nggak sengaja mendengar bahwa berulang kali ibu Emel ini minta cerai karena mau menikah lagi dengan Nijas. Walaupun memang kemudian terbukti ya bahwa Afsin meminta sejumlah uang kepada Emel dan Nijas, namun semua terjadi setelah mantan istrinya itu minta pisah. Cukup lama. Perdebatan rumah tangga tersebut menjadi pembahasan dalam sidang karena hal ini dinilai menjadi motif Karim melakukan penyerangan terhadap Afsin. Karena ujung-ujungnya berita bohong yang disebarkan Emel untuk mendapatkan hak asuh kedua putranya membuat banyak pihak membenci Afsin, tidak terkecuali Karim. Afsin yang selalu hadir dalam persidangan walaupun kondisinya belum pulih benar, bercerita memang rumah tangganya bersama Emel cukup hambar, namun tidak pernah terbesit sebelumnya untuk berpisah. Sampai mantan istrinya itu menjalin lagi dengan Nijas. Beberapa kali dia juga berusaha memperbaiki keadaan, namun Emel sudah cukup keras dan enggak mau kembali seperti dulu. Sampai kemudian Karim Gunduz yang diwakili pengacaranya membuat alasan termakan berita bohong sebagai motifnya. Jadi bukan kejahatan terencana dan bersifat spontan. Juri dan hakim mempercayainya dan pada keputusannya per hari Rabu 20 Oktober 2021, Karim dijatuhi hukuman penjara 8 tahun atas penyerangan dan percobaan menghabisi nyawa orang. Dia boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan. Sebulan kemudian hakim juga membawa Emel dan Nijas ke meja pengadilan karena perbuatan tercela yang dilakukan keduanya saat status Emel masih menjadi istri Afsin. Selain itu, mereka juga terkena tuntutan atas penyebaran berita bohong atau provokasi. Tak butuh waktu lama, yakni Desember 2021, diputuskan bahwa Emel dan Nijas dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda 200.000 lira atau sekitar 170 juta rupiah. Setelahnya keadaan Afsin dinyatakan tidak membaik. Setelah menjalani perawatan intensif lanjutan selama 2 bulan, ayah dua anak tersebut pun menghembuskan nafas terakhirnya pada bulan Februari 2022. Kedua putranya diasuh oleh orang tua Afsin dan sidang terhadap Karim Gunduz diulang. Dirinya mendapat tambahan 15 tahun penjara menjadi 23 tahun. Kemudian Irma, menurut info, kemudian pindah ke London, Inggris. Bagaimana menurut kamu? Apakah hukuman Emel dan Nijas sudah sesuai mengingat asal mula terjadinya kericuhan ini karena mereka berdua? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.